10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Sehat? Atau ada yang sedang sakit? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Santo. Oh iya, kenapa? Sakit. Oh iya. Semoga yang sakit lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian ya. Tasya Laititia, Igna Sabela, Delila Milenia Valen, Ahadiah Dwi Kusumaning Tias, Santo Nugroho. Baik, semua sudah Ibu presensi ya kehadirannya. Berarti hari ini yang tidak berangkat Santo Nugroho ya, sakit. Nah, sekarang kita belajar apa? Belajar IPA mengenai apa? Tumbuhan dan lingkungannya. Yuk semuanya keluarkan buku LKS kalian dan buku tulis kalian. Semuanya sudah dikeluarkan buku LKS dan buku tulisnya? Ayo, tidak boleh ramai. Pelajaran akan segera Ibu mulai. Igne, Tasya. Ayo, tidak boleh lari-larian. Duduk. Oke anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan bertanya kepada kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat materi apa? Ya betul, materi ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa? Ada 8. Coba sebutkan, ada yang berani menyebutkan? Angkat tangan. Tidak ada yang berani? Oke, Bu Guru saja yang menyebutkan ya. Yang pertama ada bergerak, terus membutuhkan makanan, terus peka terhadap rangsang, tumbuh, berkembang biak. Selanjutnya apa? Ya, bernafas, terus mengeluarkan zat sisa, dan yang terakhir beradaptasi. Pinter. Nah, untuk yang selanjutnya Guru mau belajar bersama kalian mengenai tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi bukan hanya hewan yang berkembang biak, tapi juga tumbuhan juga berkembang biak. Untuk apa sih kita belajar mengenai materi perkembangbiakan tumbuhan ini? Ya untuk mengetahui macam-macam tumbuhan dan cara berkembang biaknya, karena tumbuhan tidak melalui satu cara untuk berkembang biak, tapi banyak cara. Antara lain yaitu dengan menggunakan kuncinya dan menggunakan tunas, dan masih banyak lagi. Oke anak-anak, sebelum lanjut ke materi, Bu Guru ada satu lagu. Mau nyanyi bersama-sama? Yuk mulai. 1, 2, sambil bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Tanaman ada akarnya, tanaman ada batangnya, tanaman ada daunnya, ada buahnya. Mereka bisa berkembang, mereka bisa tambah banyak, karena
anak-anak, sekarang coba kalian buka di buku halaman 64. Di situ yang pertama ada ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, benar, tentang cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Tumbuhan pun juga memiliki cara perkembangbiakan dan daur hidup yang berbeda-beda pula. Nah, di situ kan ada bacaan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Coba kalian baca bacaan itu dengan cara membaca nyaring. Sebelumnya, Ibu akan mencontohkan bagaimana membaca nyaring itu. Perkembangbiakan tumbuhan yang alami dapat dengan biji atau tunas. Tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan umbi atau spora. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, sekarang ada yang berani maju ke depan untuk membacakan teks bacaan ini dengan nyaring di depan kelas? Nah, bagus. Ayo silahkan maju ke depan. Selanjutnya, setelah membaca, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari bacaan ini? Atau kalian sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan di yang halaman 65. Di situ ada ayo menulis. Setelah membaca bacaan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak, baik. Jika tidak, sekarang Ibu yang akan bertanya. Di dalam bacaan tadi ada macam-macam perkembangbiakan tumbuhan baik secara alami maupun secara buatan. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu apa saja? Ayo, ada yang bisa menjawab? Nah, betul sekali. Bisa dengan biji atau tunas. Untuk lebih memahami tentang materi perkembangbiakan tumbuhan ini, Ibu akan mengajak kalian untuk berkeliling di sekolah ini dan mengamati tumbuhan beserta cara perkembangbiakannya. Sekarang kita bisa keluar kelas bersama-sama. Tadi kalian sudah mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kelas dan juga cara perkembangbiakannya. Sekarang, coba kalian perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan apa nama tumbuhan dan bagaimana cara perkembangbiakannya tersebut. Sekarang Ibu akan menjelaskan tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Banyak sekali jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya, ada tumbuhan buah semangka, tumbuhan tauge, dan juga jagung. Selain itu, ada juga pohon rambutan. Pada dasarnya, buah-buahan lebih banyak berkembang biak dengan biji. Sekarang apa kalian sudah paham? Baik, jika sudah paham, mungkin ada yang bisa mencontohkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah, baik, apa contohnya? Ya, benar. Pohon jambu juga termasuk dalam tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji tumbuhan juga memiliki beraneka ragam bentuk dan juga warna. Selain itu, biji tumbuhan juga dapat kita manfaatkan untuk membuat kerajinan. Contohnya adalah mozaik. Seperti yang di sini sudah ada dalam gambar contoh bentuk mozaik. Sekarang, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang perkembangbiakan tumbuhan, supaya kalian dapat lebih memahami bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan itu. Diperhatikan videonya ya anak-anak, karena nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian tentang video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, kemudian Ibu akan membentuk sebuah kelompok belajar, di mana satu kelompok belajar itu terdiri dari 4 anak ya. Nanti kelompoknya akan Ibu bagi berdasarkan nomor urut. Igne, Tasya, Tias, Delila, kelompok 1. Kemudian Santo, Rina, Tia, Nisa, kelompok 2. Nah, setelah Ibu bagi kelompoknya masing-masing dan semuanya sudah mendapatkan kelompok, nanti Ibu akan membagikan sebuah gambar mengenai daur hidup tumbuhan. Ibu akan bagi sekarang ya.
perwakilan kelompok harap maju ya untuk mengambil gambar mengenai daur hidup tumbuhan. Ayo, dimulai dari kelompoknya Igne, Santo, dan seterusnya. Ayo, ambil gambarnya, maju. Nah, semua kelompok apakah sudah mendapatkan gambar daur hidup tumbuhan semua? Tolong dicek. Masing-masing kelompoknya apa sudah ada gambarnya? Oh iya, ada. Berarti semua sudah kebagian ya. Ibu akan menjelaskan cara memakai atau apa sih itu kok ada gambar kayak gitu buat apa. Nah, nanti siswa dalam masing-masing kelompok itu yang terdiri dari satu kelompok 4 orang, 4 siswa. Nah, nanti kalian itu dalam satu kelompok berdiskusi mengenai tahapan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, nanti kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya dalam kelompok itu. Kalau sudah, nanti akan Ibu kumpulkan informasi tersebut dan kalian mempresentasikan maju ya. Oke anak-anak semuanya, setelah kalian berdiskusi bersama anggota kelompok kalian mengenai perkembangbiakan tumbuhan, tugas kalian sekarang yaitu menuliskan tahapan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan mulai dari apa coba? Mulai dari, ya betul, biji, terus kecambah, tumbuhan kecil sampai tumbuhan dewasa. Oke, setelah kalian berdiskusi tadi, kalian menuliskan ya. Ayo dimulai dari sekarang. Sudah selesai belum anak-anak? Belum? Oke, tidak apa-apa, Bu Guru tunggu ya. Oh, kalau Mas Dika sudah selesai, ayo silakan maju ke depan. Gak apa-apa, yuk. Ya, pintar, kita tepuk tangan. Ya, jadi seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengulas materi yang sudah kita pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara alami dan juga secara buatan. Benar sekali. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami berarti berkembang biak dengan dengan biji atau tunas. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan berkembang biak dengan bantuan manusia. Dari materi yang sudah kita pelajari yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan, mungkin ada yang belum kalian mengerti. Jika belum, kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Sudah mengerti semuanya? Nah, jadi tumbuhan itu tidak hanya berkembang biak dengan biji atau tunas, tetapi juga dapat berkembang biak dengan umbi atau spora. Biji tumbuhan juga bentuknya bermacam-macam dan juga memiliki warna yang berbeda-beda yang dapat kita gunakan untuk membuat kerajinan berupa mozaik. Oke anak-anak, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran IPA mengenai materi perkembangbiakan tumbuhan yaitu perkembangbiakan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah spesies tumbuhan tersebut. Oke, secara umum terdapat 2 jenis perkembangbiakan tumbuhan yaitu secara vegetatif dan generatif. Vegetatif sendiri yaitu ada vegetatif alami. Vegetatif alami yaitu tunas, umbi, apalagi coba? Rizoma dan umbi lapis. Serta ada vegetatif buatan. Contohnya mencangkok, stek, dan okulasi. Ya, betul sekali. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi perkembangan tumbuhan anak-anak? Tidak ada, berarti kalian sudah paham semua ya. Ya, bagus. Sekarang Ibu giliran yang bertanya ya. Setiap anak menyiapkan kertasnya masing-masing. Ya, soal yang pertama Ibu mulai.
Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dengan menggunakan geragi atau stolon adalah, ya sudah semua? Siapa yang ingin menjawab? Ya silahkan kamu. Apa? Stroberi. Ya benar, stroberi. Jadi tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan geragi atau stolon adalah stroberi. Stolon atau geragi itu sendiri yaitu batang yang tumbuh mendatar di atas tanah. Antara lain contohnya itu ada rumput teki dan apa tadi stroberi. Oke, setelah itu kalian ibu berikan tugas ya. Kalian membuat mozaik dengan biji-bijian ya. Kalian boleh membuat kayak tumbuhan apa, mungkin padi atau seperti apa. Oke, mengingatkan lagi untuk pertemuan besok kalian mempersiapkan materinya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kalian baca-baca dulu di rumah. Untuk pertemuan besok ibu harap kalian sudah membaca ya. Waktu sudah menunjukkan hampir selesai. Untuk ketua kelas bisa memimpin doanya ya. Kalian boleh berkemas-kemas. Nanti pulangnya hati-hati. Untuk silakan Mas untuk memimpin doa teman-teman ya. Ya selesai. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu mohon maaf jika banyak salah ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan berebut-rebutan untuk keluar dari kelas ya, yang tertib.